Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Hidayat. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kepentingan Qatar melalui Diplomasi Olahraga dalam Piala Dunia FIFA 2022. Jadi, penelitian ini saya lakukan untuk menganalisis bagaimana Qatar memanfaatkan Piala Dunia sebagai sarana diplomasi olahraga demi mencapai kepentingan politik, ekonomi, dan sosialnya. Eh, Langkah-langkah dalam proses penelitian itu ada 6 yang bisa kita lihat. Yang pertama itu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan dan juga saran. Jadi kita mulai dari bab satu, yaitu latar belakang. Di mana latar belakang ini eh, kita berangkat dari Qatar adalah negara kecil di semenanjung Arab yang merdeka tahun 1971. Kaya minyak dan gas. Mereka ingin membangun citra sebagai pusat olahraga global. Tetapi Qatar ini baru bergabung FIFA pada tahun 1963 saat masih di bawah protektorat Inggris atau jajahan Inggris. Jadi Qatar itu berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur olahraga setelah kemerdekaan. Terus juga pertama diadakan di Timur Tengah. Jadi Qatar ini menghabiskan sekitar 220 miliar dolar. Dan juga eh, Qatar ini merenovasi stadion dengan teknologi pendingin udara untuk cuaca ekstrim. Terus juga penulis mengambil rumusan masalah, ada pro dan kontra. Kita lebih fokus ke kontra yang kita lihat yaitu ada 3 poin. Yang pertama kontroversi non olahraga. Kenapa? Karena memicu perdebatan dan kritik terkait isu-isu di luar sepak bola. Poin kedua yaitu dugaan penyuapan karena menimbulkan keraguan terhadap integritas proses pembelian tuan rumah. Yang poin ketiga yaitu perubahan jadwal. Kenapa menjadi perubahan jadwal yang biasanya Piala Dunia diadakan di pertengahan tahun, yaitu dari bulan Juli, di Qatar malah dari bulan November ke Desember. Jadi mengganggu ke kalender sepak bola Eropa akibat perubahan jadwal ke musim dingin. Terus hasil penelitian ini memunculkan pertanyaan, apa kepentingan Qatar dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022? Jadi tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepentingan Qatar dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, baik dari segi politik, ekonomi, dan maupun sosial. Dan juga kita melihat dari segi manfaat. Yang pertama yaitu manfaat akademis. Yang pertama itu memberikan sumbangsi dalam perkembangan studi HI tentang teori diplomasi olahraga dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks Qatar serta kontribusinya terhadap hubungan internasional. Yang kedua, manfaat praktis. Yang kita bisa lihat bahwa penelitian dapat memberikan informasi yang berguna bagi berbagai pihak seperti organisasi olahraga, investor, akademisi, dan masyarakat umum. Terus juga ada 5 studi pustaka yang kita ambil dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2025, yaitu dari penulis dari Stuart Murray, teori konsep diplomasi olahraga yang berjudul itu The Athlete Activity Sport Diplomat and Human Rights. Yang kedua, The Power of Sport Diplomacy, The World Cup in Qatar, oleh penulisnya itu yaitu Hugo Coutinho Goldnapel pada tahun 2023, Sport Mega Event as Foreign Policy, Sport Diplomacy, Soft Power and Sport Washing oleh Jonathan Griggs and Paul Michel Bernagan tahun 2024. Yang keempat yaitu Impact of the 2002 FIFA World Cup on Qatar pada tahun 2024 oleh Kong Hwan Zhang. Yang kelima, Role of World Cup Soccer in Healing the Gulf Region Seal of Qatar Sport Diplomasi oleh Nermin Singer tahun 2022. Terus bisa teman-teman lihat bahwa apa sih, kenapa penulis ingin mengambil diplomasi olahraga oleh Stuart Murray ini? Yang ada manfaatnya itu. Kita bisa lihat yang pertama itu dari hubungan internasional. Kenapa? Karena bisa membangun hubungan dan citra negara melalui olahraga. Yang kedua itu soft power. Kenapa? Karena untuk meningkatkan citra internasional dan pengaruhnya. Yaitu terus juga ada persaingan global untuk meningkatkan pengaruh internasional melalui olahraga. Keempat, pengaruh
Keempat, ada pengaruh multidimensi untuk mempengaruhi sektor politik, ekonomi, dan sosial. Yang kelima itu mengatasi isu, menangani isu domestik dan global. Terus juga sebenarnya strategi suatu muara itu ada dua. Yang penulis pakai itu newsport diplomasi karena tidak melibatkan aktor non negara. Jadi ya, hanya media dan eh, sarana olahraga lainnya. Terus ada tradisional sport diplomasi. Terus pendekatan yang diambil itu pendekatan deskriptif. Kenapa? Karena digunakan untuk menjelaskan dan mengetahui suatu informasi secara lebih rinci dengan menggunakan berbagai sumber dan kajian literatur. Terus 5 subbab yang akan membahas ini akan menjelaskan berbagai hal yang terkait dalam penelitian yang dilakukan di antaranya, yaitu bisa teman ketahui bahwa ada jenis penelitian, batasan penelitian, unit analisis, dan tingkat analisis, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Terus juga uh, jenis penelitian yang dilakukan itu penelitian kualitatif, unit analisisnya itu negara Qatar, tingkat analisisnya itu level negara dan bangsa. Batas penelitian itu antara tahun 2010 hingga tahun 2022. Kenapa? Karena 2010 Qatar baru terpilih sebagai host atau menjadi tuan rumah kandidat tahun 2022 hingga 2022 itu event berakhirnya. Unit eksplanasinya penulis yaitu bisa teman-teman ketahui bahwa unit eksplanasinya itu Qatar memanfaatkan acara tersebut sebagai bagian dari strategi diplomasi olahraga untuk memperkuat citra internasional dan mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Terus juga ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini ada dua, saya penulis ambil yaitu data primer dan data sekunder. Uh, data data sekundernya itu dari literatur yang relevan seperti artikel jurnal dan laporan, serta data primer itu berupa dokumen resmi pemerintah. Teknik analis di datanya itu yaitu data kualitatif melalui tahapan pengorganisasian, yaitu membaca, pengkodean, menafsirkan data dan menyajikan hasilnya. Analisis dalam bentuk narasi untuk memahami strategi diplomasi olahraga Qatar dalam Piala Dunia FIFA 2022. Terus kita lanjut dari bab 2 yaitu sejarah negara Qatar dan konteks Piala Dunia FIFA 2022. Jadi bisa teman-teman ketahui bahwa perjalanan Qatar menuju Piala 2022 ini ada 7 poin yang bisa teman-teman lihat. Bahwa yang pertama itu ada kemerdekaan Qatar. Jadi kemerdekaan Qatar itu Qatar mencapai kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1971, menandai awal dari era baru. Yang kedua yaitu menang bidding atau menang pemilihan, yaitu kandidatnya itu bersaing ada Korea Selatan, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat. Dan Qatar menang pada tahun 2010. Qatar memenangkan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 pada tahun 2010 mengalahkan pesaing global yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga itu investasi infrastruktur. Yaitu Qatar menginvestasikan miliar dolar dalam membangun stadion dan infrastruktur canggih. Yang keempat, teknologi pendingin. Jadi stadion dilengkapi dengan teknologi pendingin inovatif untuk mengatasi panas. Jadi Piala Dunia sebelum-sebelumnya belum ada tuh teknologi pendingin. Dan Qatar inilah pada tahun 2022 pertama melakukan teknologi pendingin tersebut. Karena apa? Karena Qatar ini negara yang panas. Terus yang kelima itu transportasi ramah lingkungan. Jadi sistem transportasi ramah lingkungan ini dikembangkan untuk mengurangi emisi. Yang keenam itu keamanan internasional. Kenapa? Qatar berkolaborasi dengan negara-negara internasional untuk memastikan keamanan selama acara tersebut. Yang ketujuh itu Piala Dunia 2022. Jadi nanti kita bakal bahas di bab keempat. Yaitu kita masuk ke bab 3. Bab 3 yaitu Piala Dunia FIFA dan penyelenggaraan di Qatar 2022. Jadi bisa teman-teman ketahui bahwa di bab 3 ini terdapat sejarah FIFA dan Piala Dunia sepak bola di Qatar. Jadi uh, jadi Qatar ini bergabung di FIFA itu tahun 1963 dan pernah menjadi tuan rumah Games pada tahun 2006 dan Asian Cup pada tahun 2011. Jadi Qatar memenangkan proses bidding 2022 proses bidding untuk tuan rumah 2022 dalam menang biddingnya pada tahun 2010, yaitu mengalahkan Jepang, Korsel, Australia, dan Amerika Serikat. Tantangannya itu yaitu cuaca panas, makanya memindah jadwal dari November ke Desember.
persiapan dan identitas, dana yang dikeluarkan yaitu kurang lebih USD 200 sampai 220 miliar. Terus juga mempunyai logo, simbol budaya Arab dan keabdian. Maskotnya itu yang terkenal kita bisa lihat itu Laib, atau artinya itu pemain terampil dalam bahasa Arab. Dampak Qatar 2022 itu dari segi ekonomi, pariwisata dan investasinya naik. Dari segi politik, posisi global dan soft power meningkat. Dan dari segi sosial, fasilitas publik naik, tapi ada kritik soal HAM. Itu nanti kita bahas di bab 4. Jadi, struktur Piala Dunia Qatar ini apa aja? Mulai kita bisa lihat dari sejarah FIFA dan Piala Dunianya itu menjelaskan asal usul dan evolusi FIFA dan dari Piala Dunia tersebut. Terus juga dari sepak bola di Qatar itu menyoroti perjalanan Qatar dalam sepak bola dan investasi olahraga. Terus juga dari proses bidding 2022 dan persiapan identitas, yaitu yang kita jelaskan barusan tentang menggambarkan persiapan logistik dan identitas budaya yang unik. Terus nanti dampak Qatar 2022 itu bakal dijawab pada di bab 4, yaitu untuk menjelaskan dampak ekonomi, politik, dan sosial dari acara tersebut. Kita sekarang memasuki di bab 4, yaitu hasil dan pembahasan berupa analisis kepentingan Qatar melalui diplomasi olahraga di Piala Dunia FIFA 2022 dari sudut pandang diplomasi olahraga oleh Ustadz Murai. Yaitu kita mulai dari apa sih definisi diplomasi olahraga menurut Ustadz Murai, yaitu untuk menggunakan olahraga untuk membangun citra positif negara dengan membangun stadion, fasilitas infrastruktur olahraga lainnya, atau mengadakan menjadi tuan rumah Piala Dunia Piala Dunia yang diselenggarakan oleh FIFA. Yang kedua itu untuk meningkatkan soft power, reputasi dan hubungan internasional. Yang ketiga itu new sport diplomasi yang kita pakai kerangka konsepnya untuk yaitu tujuannya adalah pemerintah sebagai fasilitator, bukan satu-satunya aktor. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada 3 poin, itu dari peran pemerintah, citra negara, dan soft power. Jadi dari peran pemerintah kita bisa lihat, jadi pemerintah itu bertindak sebagai fasilitator, bukan satu-satunya aktor dalam diplomasi olahraga. Dari citra negara, kita bisa melihat bahwa menggunakan olahraga untuk meningkatkan citra dan reputasi negara, dan soft power. Soft power ini untuk memanfaatkan olahraga untuk meningkatkan pengaruh dan hubungan internasional. Terus di bab 4 poin kedua itu kepentingan Qatar. Ada 6 poin, yaitu dari kita bisa lihat dari keamanan. Keamanan itu kerjasama militer dan keamanan dengan negara lain. Dari segi ekonomi, tarik investasi, dan mendorong pariwisata. Jadi dari dari gara-gara Qatar ini kan negara kecil, dan pengaruh ekonomi sangat sangat drastis, efek dari Piala Dunia tersebut. Terus juga tatanan dunia itu untuk memperkuat posisi Qatar di Timur Tengah dan global. Dari segi ideologi untuk promosi budaya dan nilai Islam. Dari segi olahraga, tingkatkan kualitas sepak bola dan fasilitas. Dari segi geopolitik, perbaiki citra pasca krisis diplomatik pada tahun 2017. Kita bisa lihat di diagram ini bahwa strategi Qatar ini untuk pengaruh global itu banyak. Ada 6 poin, yaitu dari segi geopolitik untuk memperbaiki citra pasca krisis diplomatik, dari segi keamanan untuk kerjasama militer dan keamanan dengan negara lain, dari segi olahraga meningkatkan kualitas sepak bola dan fasilitas, dari segi ideologi mempromosikan budaya dan nilai Islam, dan dari segi tatanan dunia untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan global, dan dari sisi ekonomi untuk menarik investasi dan mendorong pariwisata. Kita langsung di kesimpulan dan saran bahwa untuk dari segi kesimpulan, menunjukkan bahwa Piala Dunia 2022 menjadi instrumen strategis Qatar untuk memperkuat citra internasional dan meningkatkan diplomasi olahraganya serta mendiversifikasi ekonomi. Nah, untuk sarannya, Qatar perlu memanfaatkan warisan infrastruktur dan melanjutkan strategi diplomasi olahraga untuk event global lainnya. Sekian, terima kasih. Ah, Itulah hasil pembahasan dari hasil skripsi saya, dengan apa, Andre Hidayat, nomor BP 19 10 8 33 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.